angkat tangan kami pada sore hari ini Tuhan. Biar apa yang kami nyanyikan bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi kami sungguh-sungguh berseru. Kami rindu bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa berjumpa dengan Engkau, maka hidup kami gak akan pernah sama lagi. Tuhan, kami berdoa, let this kingdom generation sungguh-sungguh membangkitkan generasi yang berbeda, generasi yang sudah dibentuk oleh Tuhan untuk masa yang seperti ini. Terang tidak bersinar di luar kegelapan, tapi terang bersinar di dalam kegelapan. And so Father, build a strong generation yang segambar, yang serupa dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan sebagai kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biar kehidupan kami bukan hanya menyerupai Kristus, tapi kami merepresentasikan Kristus. Tuhan, Kau berkata bahwa Injil Kerajaan bukan hanya diberitakan, tapi Injil Kerajaan didemonstrasikan. Demonstrate your power and your glory lewat kehidupan setiap kami. Dan kami sungguh percaya bahwa apa yang kami imani, pengharapan yang kami pegang di dalam Kristus Yesus tidak pernah sia-sia. Pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus adalah kepastian. Kami melangkah karena kami percaya. Kami melihat hari esok, menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Preparing the way for the King of Glory. Tuhan, kami berdoa biar malam hari ini sungguh-sungguh telinga kami terbuka dan hati kami terbuka. Mata kami terbuka, pikiran kami terbuka. Supaya kami boleh memahami, menangkap, mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Kami sungguh percaya Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang indah, yang baik di dalam setiap kami. Engkau setia untuk berjalan bersama dengan kami sampai kami tiba di garis akhir kami. Kami berdoa biar datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman, mari sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, tonight, sore hari ini it's special. Saya sangat menghormati Pastor Timotius Arifin, Tante Vivi, Pastor Roni, dan Ibu Gembala. Saya semua mengucap syukur. I am so honored boleh melayani with two generals in the kingdom of God. Saya pertama kali mendengar Pastor Timotius Arifin berkhotbah, saya umur 15 tahun. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus waktu saya umur 12 tahun. Album Sukacita Penuaian, I've heard your song pas waktu saya umur 13-14 tahun. Dengan Walkman waktu itu. Before I go to sleep, I listen to the songs. Saudara, saya gak pernah ketemu sama Pastor Timotius Arifin. Saya gak pernah ketemu dengan Pastor Roni Daud Simeon. Tapi satu hal yang saya tahu, karena kita adalah orang-orang kerajaan. Kerajaan Allah tidak terpisah oleh karena jarak dan waktu, saudara. We are generation from generation in the same kingdom. Dan saudara, saya gak pernah bisa lupa when I was 15, saya belum pernah cerita sama Pastor Arifin. Pastor Timotius Arifin waktu itu memimpin perjamuan kudus di gereja saya di Amerika. Tahun 2000, kurang lebih 2007 atau 2008. You know, satu statement dari beliau waktu perjamuan kudus. Beliau mengajarkan, jangan dipecah-pecah rotinya. Satu sentence saudara, di telinga saya sampai hari ini saya bisa dengar loh. Jadi kalau saudara mau mendengar firman, jangan dengar hanya pakai telinga jasmani saudara. Listen with your spiritual ears. Dan itu menjadi fondasi landasan buat saya secara pribadi. Dan bertahun-tahun sesudah itu saudara, hari ini saya ada di Indonesia setelah 22 tahun di Amerika. I'm just doing my job as small as it can be. Tapi kita semua orang-orang yang ada di dalam kerajaan, saudara dan saya ada di dalam the blueprint of God. Dan saya selalu katakan bahwa masa terbaik orang percaya hidup bukan pas masuk surga, terlambat saudara. Sebab yang ditebus oleh Tuhan bukan tempat tinggal, yang ditebus adalah kehidupan. Manusia diciptakan di bumi, bukan di surga. And God is so obsessed with planet Earth. Di kitab Wahyu nanti, waktu bumi yang fana ini berlalu, ada bumi yang baru. So the plan of God gak pernah berubah. Sebab saudara dan saya manusia ditetapkan to manifest the kingdom of God on earth as it is in heaven. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengerti kelahiran barunya, saudara dan saya gak cuma menanti masuk surga. Surga sudah ada di dalam saudara. Dan selama saudara dan saya hidup, especially the young people, you have an assignment. Anda punya mandat dari Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan, kalau saudara dan saya menganut Injil yang benar, Injil yang kita kerjakan, yang kita hidupi, bukan hanya Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan sorga. Nah bedanya Injil kemakmuran dengan Injil kerajaan sorga apa? This is my definition.
Orang yang menganut Injil kemakmuran mau makmurnya tapi gak mau rajanya. Tapi Injil kerajaan sorga, Anda dapatkan rajanya, Anda dapatkan yang dimiliki oleh rajanya. Kalau saudara sudah ketemu dengan rajanya, maka semua yang rajanya bisa beri, yang rajanya bisa sediakan. That's second, third, number 4, number 5. Karena saudara dan saya sudah menemukan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah sang raja. Makanya Matius 6 mengajarkan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang saudara perlukan selama tinggal di bumi ditambahkan kepada saudara. Walking with God is simple. Kalau Tuhan sudah gak perlu saudara, then He doesn't have to provide for you. Kenapa Dia menyediakan yang saudara perlu? Kenapa Dia menyembuhkan tubuh jasmani kita yang sakit? Karena yang dipertaruhkan bukan nama baik kita. Yang dibawa adalah nama baik Yesus. So waktu saudara dan saya menghidupi your purpose in God, you don't have to ask. Makanya Yesus berani berkata, sebelum kamu meminta, Bapamu yang di sorga sudah memberikannya terlebih dahulu sebelum kamu minta. That is the principle of the kingdom of God. Sekarang buka sama-sama dengan saya Daniel pasal yang pertama. Saudara, saya mengerti bahwa in Rock Ministry di bulan Februari saudara dibawa untuk mengenali yang namanya Valley of Testing. Saudara, every testing will lead to a reward. Saya selalu katakan bahwa keselamatan saudara dan saya adalah kasih karunia. Tapi di dalam kasih karunia yang tersedia adalah upah. Upah bukan kasih karunia. Keselamatan bukan upah, keselamatan adalah kasih karunia. Tapi yang tersedia buat saudara adalah upah. Upah gak gratis. Anda mau upah? Kerja. Anda mau upah? Anda harus lari. Anda bertanding. Only the first place winner yang mendapatkan gold medal. Gak ada yang penting saya masuk timnas, semuanya adil dapat medali emas. It doesn't work like that. Setiap saudara dan saya dikasih plain level field yang sama. Keselamatan oleh karena salib Kristus membuat kita ada di starting point yang sama. Tapi kalau saudara dan saya mau menerima yang Tuhan sediakan as reward, run, work, pursue God. Dan Anda gak bisa relax. Anda gak bisa relax to pursue Jesus. Saudara dan saya harus lihat Yesus turun dari crown to the cross. Kita memulai dari cross back to the crown. Salib bukan tujuan kita. Salib adalah awal mula kita. Gak ada salib, we don't start. Jadi banyak orang yang merasa, let's live a sappy, sad life. Yang penting saya matinya itu bukan mati karena sungguh-sungguh. Mati karena mencintai. Karena mati udah gak punya harapan. That's not Christian life. Saudara dan saya bisa berhasil. Waktu engkau berhasil, engkau tetap memutuskan to give God the glory. Itu kerendahan hati. Orang gak bikin apa-apa. Berkata yang penting Tuhan dimuliakan. Itu bukan rendah hati. Kamu udah apes, udah gak punya harapan lagi soalnya. You gotta understand the concept of the kingdom. Nah saudara, kalau ada valley of testing. Saya when I was pondering, saya mengingat, saya mencoba merenungkan. Sebelum saya mempersiapkan khotbah yang saya mau sampaikan. Setiap testing it leads to reward saudara. Setiap lembah di Alkitab selalu titik awal sebuah kemenangan. Ya, Daud berkata di Mazmur 23. In the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Tapi waktu dia lewat bersama sang gembala agung, dia berkata, I will dwell in the house of the Lord forever. Pastor Timotius Arifin berkata dari lembah Yosafat, from the valley to victory. Kemenangan yang tidak dimenangkan dengan cara manusia, kemenangan yang dimenangkan oleh Tuhan. Setiap valley itu adalah sarana Tuhan membawa saudara kepada divine destiny. Saudara lihat di Yeskiel 37. Waktu Tuhan membawa Yeskiel ke lembah, dia melihat tulang-tulang yang kering. Di situ Tuhan berkata kepada Yeskiel, what do you see? Saudara jangan fokus sama tulang keringnya, fokus sama Nabi Yeskielnya. Saudara dan saya sudah di dalam Kristus. When God brings you to the valley, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang membawa perubahan. A catalyst. Dan saudara membawa perubahan waktu saudara penuh dengan roh. Tuhan berkata, Yeskiel kamu lihat apa? Yeskiel jawabannya bagus banget. Kalau lagi masuk lembah ujian, jangan banyak omong. Kalau gak tahu bilang gak tahu. Jangan sok tahu. Yeskiel gak ngerti ini tulang bisa jadi apa. Yeskiel hanya berkata, I don't know, you know. And God molded Ezekiel. Dia bilang, open your mouth. Prophesy. Waktu dia bernubuat, tulang kering berubah jadi tentara yang gagah perkasa. So when you are in the valley of testing, God is actually promoting you. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Nah, di kitab Daniel pasal yang pertama, saudara akan lihat ada 3 Hebrew boys. Saya percaya di akhir zaman ini saudara,
Saudara dan saya akan ngelewatin masa-masa di mana the world wants you to compromise. Compromise aborts the promise of God. Kenapa saudara dan saya jadi dewasa? Anak kecil gak bisa diuji. Ujian hanya datang dan makin lama makin sulit. Waktu anak saudara dari SD, SMP, SMA, college. Orang Kristen yang anti ujian, you have a very childish faith. Christians who want to mature, there is no maturity without testing. And you must pass the test. Karena gak ada, God is so gracious. Mau saya gagal, saya tetap dipromosi, gak ada. Kasihnya gak berubah. Tapi you must pass the test. So when you are in a valley of testing, saudara harus berkata, praise God. Berarti God is gonna move you up to the next level. Now, kenapa saudara perlu menjadi anak-anak dan orang-orang kerajaan? Sebelum saya masuk di teksnya. Saudara, saya merenungkan tadi pagi. Anda pernah lihat di Markus 10 tentang anak muda yang kaya. Tuhan tuh gak pernah suka memiskinkan orang lah. Dan dia gak punya goal untuk memiskinkan orang. Karena Tuhan tidak berkompetisi dengan kekayaan. Tuhan tidak berkompetisi dengan kesuksesan. Tuhan tidak berkompetisi dengan kebahagiaan. No, He's above that. Dia gak terancam dengan uang. It's all in His hands. Nah, waktu orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus. Orang muda ini berkata, I've done all that I must do. Gak ada satupun hukum yang ditulis di Taurat yang saya gagal. Dia berkata, what more should I do? Yesus berkata, jual semua harta milikmu, ikut aku. Dia lagi gak dimiskinkan, saudara. Seringkali kita bangga sama pencapaian. Kita bangga sama our accomplishment. Gue udah pelayanan, gue udah berkorban, gue udah kasih semua. What more, Lord? Karena kita lupa, ketuhanan tidak bisa berubah dalam hidup kita hanya karena kita datang ke gereja. Ketuhanan berubah waktu saudara dan saya berserah kepada Tuhan yang memimpin hidup saudara. For this young man, dia mau melakukan semua tata cara ibadah. He wants to do religion, but he doesn't want the Savior. Sebetulnya Tuhan tidak memiskinkan anak muda ini. Tolong dibuka dulu Markus 10 ayat 28. Kuncinya di sini. Karena waktu saya lihat, saudara, waktu Yesus mulai berkata, sukar orang kaya masuk surga. Kenapa jawaban Yesus seperti ini? Waktu Yesus lagi jelasin, tiba-tiba Petrus berkata, kalau orang itu gagal, gua pasti berhasil. Karena saya tinggalin profesi, saya tinggalin tempat kerja, saya tinggalin orang tua untuk ikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, ini jawabannya. This shocked me waktu saya baca. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak, ladang, termasuk aset. Gak cuma relasi, termasuk harta benda. Orang itu kapan saudara? Now. Pada masa ini. Akan menerima 100 kali lipat. Dan yang pertama disebut oleh Tuhan Yesus, aset. Sebetulnya anak muda ini tidak dimiskinkan. He failed the test. Kalau anak muda itu rela berkata, my joy, my pride, not my accomplishment, not my ability, but to submit to Jesus. Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh, saudara. Dia butuh kekayaan anak muda itu. Dia butuh pengelolaan anak muda itu. Tapi kalau saudara dan saya, we don't pass the test of faith, hartamu bisa mencelakakan engkau. But when Jesus becomes the number one in your life, He can bring increase. Saya kasih satu contoh lagi. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66. Ini ayat saya renungkan seminggu ini, saudara. And it shocks me. Yesus baru mengadakan mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan ribuan orang. So murid-murid melihat mujizat. Mereka merasakan mujizat. Mereka ngalamin mujizat. But yet, Yohanes 6 ayat yang ke-66. Alkitab berkata, pada mulai waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan gak ngikut. Murid loh, bukan pengunjung. Udah ngeliat mujizat, ngeliat depan mata, ngalamin mujizat, but yet they left Jesus.
Anda bisa bayangkan perasaan Yesus seperti apa? Ditinggal. Loh kok anak manusia, raja segala raja malahnya ditinggal. Bukan makin banyak yang ikut dia. Karena Yesus gak mengkompromikan truth. Saudara harus ngerti kerajaan ngomong tentang truth. Bukan ngomong tentang good. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka gak cuma makan buah dari pohon pengetahuan yang jahat loh. Baik dan jahat. Kalau mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebelum mereka makan buah. Mereka tahu yang baik itu apa atau tidak? Nggak tahu. Karena mereka hanya tahu yang apa saudara? Benar. Sekarang manusia kita ukur semuanya baik dan tidak baik. Benar belum tentu baik. Benar belum tentu approve. Disetujui dengan apa yang kita pikir baik. Tidak baik belum tentu tidak benar. Makanya dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. The only truth. Di luar Yesus gak ada kebenaran yang lain. Dan kerajaan sorga bicara tentang orang-orang who experience the truth. The value of the truth. The person of the truth. The power of the truth. Itu yang bisa bikin orang kuat. Coba di Yohanes 6 ayat 67. Ini pemimpin kayak Yesus luar biasa. Dia noleh ke yang 12. Kamu gak mau pergi juga? Tuh yang lainnya udah pergi. Ayat 68 Petrus berkata, Tuhan, gimana kita mau pergi? Mau pergi ke siapa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang. Lihat, buat sebagian orang perkataan Yesus sesat. Tapi buat sebagian orang yang lain perkataan Yesus, perkataan hidup kekal. Perkataannya sama. Tapi yang mendengar berbeda. Tapi semuanya murid. Saudara, saya percaya in these last days, gereja akan diuji. Dan kalau ujian datang karena Tuhan lagi menyingkapkan the strong, the mature, the glorious church yang akan menyambut kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Dan saya mau berkata to the young people, don't play religion because you can die with religion. Know your God. Know who you are in your God. Kembali ke Daniel pasal yang pertama. Saudara, di Babilonia, pada zaman itu ada 3 anak muda, termasuk Daniel 4. Saudara dan saya kalau baca 3 anak muda ini, kita akan mengenal nama mereka sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama Sadrak dan Mesak ada unsur dewa bulan. Nama Abednego ada unsur dewa Nabu yang disembah oleh orang Babilonia. Saudara, the world can label you, doesn't matter. Dunia bisa ngecap saudara, dunia bisa mencoba mengasosiasikan kita dengan nilai-nilai dunia. Tapi saudara dan saya melihat keberhasilan 3 anak muda yang punya nama Babilonia, tapi orang yang ada di dalam bukan orang Babilonia. Siapa anak muda ini? Hanaya, Mishael, dan Azaria. The 3 Hebrew boys. Dan nilai dibentuk di dalam. Kenapa anak-anak muda harus kenali rumah Tuhan? Kenapa anak-anak muda you have to be connected. Not to an organization. To the kingdom. Karena when the testing comes. And I will tell you the testing will come. Dan Yesus bilang in the last days banyak orang akan murtad. Sekarang kecewa pindah gereja. Sekarang kecewa gak mau ke gereja. Sekarang kecewa Anda gak mau berdoa. You will lose in the last days. Tapi Tuhan lagi mencari orang-orang yang dibangun berbeda. Dan saudara gak bisa dibangun berbeda kalau saudara gak mengerti the essence of the kingdom. Yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Saudara, Daniel pasal yang pertama. Lihat dari ayat yang ketiga. Alkitab berkata, Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana. Untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari kingdom people. Saudara bisa di tengah-tengah dunia, tapi kamu keturunan raja. Kamu keturunan Yesus Kristus. Kamu punya nilai the eternal kingdom of heaven. I tell you, kalau saudara dan saya you don't have identity, you are not fit for destiny. Dan identitas saudara bukan karena your destiny loh. Identitas saudara karena mengenal siapa yang tinggal di dalam saudara. Dan saudara mengenali Anda tinggal di dalamnya siapa. Satu orang yang ngerti destiny yang namanya Yohanes Pembaptis. Saudara tahu dia sengaja break down his ministry. Dia pelayanan paling besar. Makanya dia berani di Yohanes 3:30 berkata, aku harus semakin kecil dia semakin besar. Itu bukan ngomong kosong.
Karena pelayanan Yohanes Pembaptis itu paling besar. Bahkan dia kasih murid-muridnya, jangan ikut aku, ikut dia. Anak domba Allah yang datang menghapus dosa manusia. Buka kasutnya aja aku gak layak, ikut dia. Kok bisa seorang yang punya pelayanan besar, dia protoli pelayanannya. Supaya Yesus yang semakin tinggi. Saudara dahsyat, ditanya kamu siapa? Kamu Mesias? Bukan. Kamu Elia? Padahal ada nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Dia berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Tapi Yohanes Pembaptis, bukan, aku bukan Elia. Siapa kamu? Aku suara yang berseru-seru. Keren. Istilahnya Yohanes ngomong kayak begini. Lu pernah baca Yesaya 40? Gua orangnya. Orang yang tahu identitasnya di dalam firman. Identitasnya di dalam perkataan Tuhan. Bukan cap, bukan label, bukan kebanggaan yang ditawarkan oleh dunia. Dan saudara kembali ke Daniel pasal yang pertama. Waktu these Hebrew boys dibawa ke Babilonia. Yang dibawa ini orang-orang yang punya nilai beda nih. Karena mereka keturunan raja dari Yehuda. Saudara dan saya sama. Kita ada di dalam dunia tapi bukan dari dunia. Saudara dan saya membawa spirit yang berbeda. Sekarang orang Kristen anak-anak muda takut berdoa dengan bahasa roh. Kalau kamu menghidupi bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Kamu gak bisa deny the working of the Holy Spirit inside of you. Berani gak saudara? Kamu gak usah ikut popularitas dunia. Kamu kelihatan beda. Memang. Karena kalau sama gak bisa bawa perubahan. Kita memang beda dari dunia. Kenapa? Karena kita merubah yang gak sama dengan kita. Haleluya. Different breed. These Hebrew boys beda. Ayat yang selanjutnya. Orang-orang muda yang gak ada suatu celah. Berperawakan baik. Memahami hikmat. Sekolah tinggi saudara. Tuhan gak terancam dengan edukasi. Tuhan gak terancam dengan pendidikan. Saudara banyak belajar. Teknologi. Teknik. Whatever it is. Tuhan gak terancam. Mereka punya pengertian tentang ilmu. Orang yang bisa kerja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Lihat nih. Anak-anak muda yang gak terpengaruh. Bukan malah sekolah di Amerika. Pulang jadi agnostik. Bukan malah sekolah di Australia. Pulang gak percaya Tuhan. Tapi sekarang orang-orang kerajaan juga orang tua yang dikejar anaknya apa? Yang penting masuk sekolah di Amerika. Tapi gak pernah dibangun kerohaniannya. Gara-gara kamu kirim ke Amerika, anakmu jadi gay, lesbian, aborsi, baru kamu jengking minta Tuhan tolong. Kenapa kingdom people you have to build culture? Kenapa penting gereja lokal? Kenapa penting punya relasi dengan orang tua rohani? Saya gak ada hari ini loh. Kalau gak ada sosok seperti Pastor Timotius Arifin, Pastor Roni, dan hamba-hamba Tuhan di atas saya yang udah ngasih nilai. Saya gak pernah kenal hamba-hamba Tuhan ini. Tapi that's the power of spirit. Tuhan gak membangun kerajaannya pakai teori. He gave his spirit. Don't apologize for the Holy Spirit. Don't apologize because you pray in the Spirit. Don't apologize because you move in the Spirit. Saudara dan saya bukan yayasan, bukan instansi. You are representatives of the kingdom of God. Hallelujah. Spiritual people. Dan sekarang anak-anak muda takut. Takut sama social media. Takut dianggap aneh. These three Hebrew boys. In the valley of testing. Mereka gak goyang. Raja ayat yang selanjutnya. Menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminum. Lihat, ini sekolah loh ini. Sarjana 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun lulus, S1, S2, S3. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada beberapa orang Yahuda. Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria. Saudara Anda di tengah-tengah zaman seperti ini. Saudara gak perlu ketakutan. No. Karena saudara ada di masa yang seperti ini. Tuhan sang raja mempercayakan saudara to shine in the midst of the darkness. Lihat testing yang dialami sama Daniel and the three Hebrew boys beda. Kalau Hanaya, Mishael, dan Azaria, testingnya apa? Kamu sembah. Saudara dan saya menyembah Tuhan, gak cuma waktu di gereja. Waktu saudara dan saya tidak berlutut, tidak bertekuk lutut dengan apa yang seharusnya gak disembah, you are worshiping God. Waktu saudara berani berkata, saya gak akan kompromi dengan value saya.
Saya nggak akan ikut dengan tawaran. Saya dapat gaji lebih tinggi, dapat opportunity A, opportunity. No, 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 no. Siapa yang kamu tolak, kamu sembah. Di saat yang bersamaan, Anda sedang menjunjung tinggi yang Anda sembah. Lah kalau Daniel beda testingnya. Nggak boleh doa. Tapi Daniel buka jendela, 3 hari sekali. Dia doa, dia nyanyi. Lu nggak suka, lu bilang gua sesat, kamu merasa gua aneh. Nggak masalah. I will worship God. Will you become that generation? Dan saudara tahu, waktu 3 Hebrew boys ini, mereka ngerti identitasnya. Babilonia gak pernah masuk ke dalam mereka. Nama mereka dahsyat saudara. Hanaya artinya Tuhan yang murah hati. Your value bukan karena apa yang kamu bisa lakukan. Your value karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Dia kirim anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya gak binasa. By the way gak binasa gak usah nunggu neraka. Orang yang gak tahu tujuan hidup, orang yang patah semangat, kamu sudah binasa sebetulnya. Orang yang gak binasa, you know why you're alive. Kamu gak mengasihani dan kamu gak meratapi nasib kamu. Karena kerajaan surga sudah ada di dalam engkau. Yang mengerti katakan amin saudara. Your value, karena Allah mengaruniakan anaknya. Kalau saudara dan saya mengerti value kita bukan karena performa kita. Value kita bukan karena keberhasilan kita. Bukan berarti itu alasan kita gak melakukan apa-apa loh. Landasan kita adalah karena kita terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Yang nomor 2 nama Mishael artinya apa saudara? There is no one like God. Berani gak jadi generasi waktu hari-hari ini lagi diuji. Untuk kompromi. Bener gak ya Alkitab ya? Bener gak ya masih relevan? I hate that word relevant. We don't need more relevance, we need more reverence. Waktu saudara dan saya revere God more. Anda gak usah coba jadi bunglon. Berubah seperti dunia, no need. Karena Anda membawa perubahan bukan dirubah sama dunia. Percaya gak bahwa Tuhan yang punya otoritas tertinggi dalam hidupmu? Bahwa dia yang sanggup seperti Yesus yang menyerahkan nyawanya. Karena dia percaya sama Bapaknya. Bapaknya gak akan tinggalin dia kok. Satu masa di kayu salib dia berkata, Father, Father, why have you left me? Tapi kenapa dia mau taat? Karena dia percaya dengan Bapaknya. Masihkah ada orang-orang kerajaan yang percaya dengan otoritas Tuhan? Masihkah ada orang-orang kerajaan yang percaya bahwa promosi datangnya bukan karena bos, promosi datangnya bukan karena orang, promosi datangnya karena raja yang duduk di atas tahta yang maha tinggi. When God says yes, 1000 bisa berkata no, tapi satu kata yes dari Tuhan lebih berkuasa dari 1000 orang yang mencoba melawan saudara. Haleluya. Dan yang terakhir, nama Azaria. Azaria artinya Tuhan yang menolong. Tapi yang keren, di 3 Hebrew boys, mereka gak mau bertekuk lutut. Bahkan mereka berkata, meskipun kami tidak. Nah, padahal salah satu dari nama mereka artinya Tuhan pasti tolong. Tapi mereka berani berkata, meskipun tidak ditolong. We won't bow. Meskipun doa gue gak dijawab. We won't bow. They pass the testing. Dan saya percaya kalau saudara dan saya mau mengerti. Kerajaan sorga bukan program. Kerajaan sorga realita. Yang lebih kental, yang lebih nyata dari pakaian di pundak saudara. Kalau saudara dan saya mau percaya, if you are willing to arise young people. Tuhan memilih engkau untuk hidup di masa yang seperti ini. Dia mempercayakan kerajaannya kepadamu. Gak ada alasan kenapa Yesus harus naik ke sorga. Bayangkan kalau dia masih ada di bumi ini. Case closed. Gak bisa mati. Coba bayangkan dia ada di Yerusalem sampai hari ini. Satu dunia bertekuk lutut loh. Kenapa dia belum kembali? Kenapa dia memilih pergi? Jelas dia berkata, demi kamu. Karena dia gak mau cuma kita mengagumi sosok Yesus. Destiny kita menjadi seperti Yesus. Supaya when he is glorified. Saudara dan saya dimuliakan bersama-sama dengan dia. Sebelum saya tutup saudara. Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-27. Oh I love this. Saudara kalau Tuhan mau promosi saudara. Gak ada yang bisa menghentikan dia. Kalau Anda sedang in the valley of testing. Testingnya bukan keuanganmu. Testingnya bukan Tuhan akan tolong atau enggak. No. The test is your faith. Siapa Tuhan buat saudara? Siapa engkau yang ada di dalam Kristus? Do you really know your God? Do you really know who you are in God?
Saudara udah diajarin jurus kungfu loh sama Pastor Timotius Arifin. Know your God, know yourself, know your enemy. Saya nonton tahun lalu, saya pegang itu. Know your God, know yourself. That's the test. Setan udah tahu lah. Tapi do you know who you are? Do you know who God is? Saudara, waktu these 3 Hebrew boys, identitas mereka secure. Lihat ya, di dalam api, the 4th man in the fire. Kalau Tuhan mau promosi orang, dia gak kasih saudara dilihat sama orang biasa. When God wants to glorify himself, yang nongol siapa? Wakil raja, penguasa, bupati, menteri. Tuhan lagi cari orang-orang yang bisa dia promosikan. Tapi yang dia promosikan harus tahu jalannya Tuhan terlebih dahulu. Pass the test. And prophetically, the church lagi dites. You have to pass. Karena Tuhan lagi cari siapa yang bisa dia promosikan. Kepromosi bukan cuma ngomong tentang tepuk dada. Promosi itu tanggung jawab. Gak bisa bertanggung jawab, ada konsekuensi. Kenapa harus diuji terlebih dahulu? Supaya promosi dari Tuhan bukannya malah membunuh kita, tapi promosi malah memuliakan nama Dia. Para pembesar muncul. Raja melihat 4 ciri khas orang yang lulus ujian. 1, tubuh mereka gak dapat disentuh oleh api. A holy generation. A sexually pure generation. Badannya set apart for God. Anak muda, kamu mau lepas dari adiksi. Fokusnya, know your God. Know who you are. Orang yang ngerti siapa dirinya. Kamu gak akan sentuh yang mendukakan hati orang yang kamu cintai. Dan itu kekuatan, the power of God's love. Yes, God is looking for a generation yang tubuhnya gak bisa disentuh sama api. Nomor 2, rambutnya. Rambutnya gak hangus. Your crown, bukan pencapaian. Bukan apa kata orang. Bukan pekerjaan kamu. Bukan kamu berasosiasi dengan siapa. Kenal orang pemerintah atau enggak. No, your crown, rambut kebanggaan kamu. I am a child of God. Gak hangus. Berarti ada generasi yang gak dikit-dikit mental health. Burnout. Capek. Butuh psikiatris, psikolog, minum obat, gak bisa tidur, pengen bunuh diri, betul gak? Tapi God is looking for a people yang rambutnya gak hangus. Mentalnya sehat, kuat, pikirannya cerdas. Lewat masalah, Anda gak nangis, gak jengking. Anda hadapi masalah, karena Anda semakin lama jadi orang dewasa. Siapa yang suka ngerengek anak kecil? Orang dewasa. Anda gak cuma tahu yang baik dan yang tidak baik. Anda bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. That's why God wants us to be mature. Nomor 3, jubahnya gak berubah. Gak perlu jadi bunglon. Di gereja beda, di kantor beda, di rumah berbeda. Jubahnya sama. Dan yang nomor 4, bau hangus gak ada. Generasi yang berjalan in signs and wonders and miracles. Tanda yang ajaib. Sehingga kemanapun saudara dan saya pergi. Apa yang kita tinggalkan? The aroma of Jesus. Bukan bau hangus. Tapi bau yang harum. Siapa yang kita tinggalkan? Aroma orang yang keempat. Yang ada di dalam perapian itu. Oh saudara. We are in the valley of testing. Tapi after the test. There will be victory. Tapi yang kau putuskan khususnya anak-anak muda. Do you know your God? Do you know who you are in your God? Kamu boleh ada di Babilonia, tapi kamu bukan orang Babilonia. Kami boleh ada di zaman ini, tapi kamu warga kerajaan Allah. Kamu boleh dicap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi sejatinya kamu adalah Hanaya, Mishael, dan Azaria. Orang-orang yang tidak mau kompromi. Karena compromise aborts the promise. Tuhan sudah kasih destiny yang dahsyat buat generasi saudara dan saya. And God is looking for kingdom people who will pass the test.
Tapi gak ada cara lain saudara if you want to pass the test. Kalau Anda baca Daniel 1 ayat terakhir, ayat yang ke-7. Ada yang namanya disiplin rohani. Daniel and these 3 Hebrew boys. Mereka berkata, ayat yang selanjutnya. Mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka. That's it, Pastor. They decide. They choose. Mereka menetapkan. They purpose in their heart. Yang kami gak boleh sentuh. Kami gak akan sentuh. Biologi manusia berkata, semua makanan yang dikasih oleh raja itu membantu badan mereka. Tapi waktu mereka makan makanan yang gak ada rasanya dan cuma sayur, dan setelah diuji, badan mereka lebih sehat. Kok bisa? Choose to believe in the supernatural. Even though you're living in the natural. Butuh kedisiplinan. Kenapa ada worship together? Kenapa ada praying together? Kenapa ada waktunya duduk untuk mendengar? Kenapa ada waktunya untuk melayani? Kenapa ada waktunya untuk bersaksi? Because you are building your spiritual muscle. Tetapkan hatimu. Kamu tidak akan menajiskan dirimu. Yang mengerti katakan amin, saudara. You are alive for such a time as this. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Amin, saudara. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Oh, glory to Jesus.